Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia edisi Sabtu 21 Oktober 2023. Lewat inspirasi Sabda Tuhan pada kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan penegasan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 4 ayat 13 dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Kemudian dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Rasul Paulus hendak menegaskan kepada jemaat di Roma untuk melihat contoh konkret, contoh nyata dari pengalaman atau perjalanan Abraham. Abraham dalam menanggapi panggilan Tuhan senantiasa berdasarkan atas keyakinan, atas harapan kepada Tuhan yang memberikan jaminan akan apa yang telah Tuhan janjikan kepadanya. Kendati dari sisi manusiawi, Abraham menyadari bahwa ia tidak banyak berharap tentang situasi hidupnya. Tetapi dari sisi ilahi, rencana Allah itu, Tuhan senantiasa berharap dengan keyakinan dan kesungguhan imannya. Inilah yang menjadi penegasan Rasul Paulus bahwa iman yang nyata, iman yang hidup, itulah yang hendaknya dihidupi oleh umat atau jemaat di Roma, tetapi juga harapan bagi umat beriman, bagi kita semua, bahwa kita memiliki kerinduan yang besar dalam kehidupan kita untuk mewujudkan iman yang hidup itu. Sehingga banyak memang kekurangan, kelemahan, dan ketidakberdayaan kita dalam menjalani kehidupan ini, tetapi kita senantiasa berharap bahwa di dalam bimbingan Tuhan, di dalam tuntunannya, kita senantiasa membangun harapan bahwa Tuhan akan senantiasa mendampingi langkah-langkah kehidupan kita. Iman adalah pengakuan, kesadaran, dan tanggung jawab yang kita bangun dalam kehidupan kita. Demikian yang ditegaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Barang siapa mengakui Dia di hadapan manusia, maka manusia itu akan diakui pula oleh Yesus di hadapan para malaikatnya. Pengakuan iman yang kita bangun dalam kehidupan kita sebenarnya mengingatkan kita bahwa kesatuan kita dengan Yesus sejak awal mula telah dibangun dalam diri kita masing-masing lewat sakramen-sakramen gereja. Dan pengakuan iman itu hendak menegaskan kepada kita bahwa iman yang kita akui itu perlu kita hidupi, kita perlu bangun secara nyata dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang senantiasa disadarkan kepada kita masing-masing. Oleh karena itu, apa yang menjadi penegasan Yesus hendak mengajak kita sekalian untuk senantiasa mewujud nyatakan iman itu dalam kehidupan kita masing-masing, karena tidak begitu mudah untuk mewujudkan iman yang hidup itu. Kita seringkali tidak mampu untuk membangun kesaksian akan iman yang hidup itu, untuk mengakui Yesus dalam kenyataan peristiwa kehidupan kita bersama orang lain yang ada di sekitar kita. Kita sering takut, cemas, malu, ragu-ragu
Bahkan kita seringkali kecewa dalam membangun kehidupan iman kita. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita semua untuk menyandarkan diri kita untuk bersatu dengan Dia, agar dengan pengakuan iman kita, pengakuan diri kita terhadap Yesus sebagai pribadi yang menghadirkan rahmat Allah bagi setiap orang yang percaya, maka kita akan dibantu untuk mengembangkan iman kita, untuk menghapus kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam membangun kesaksian iman kita dimanapun kita berada. Yesus berpesan bahwa kita tidak perlu khawatir dalam membangun kehidupan kita, dalam memberikan kesaksian kita di hadapan orang lain, karena dengan kekuatan rahmat-Nya, dengan kekuatan Roh-Nya, kita akan dimampukan untuk bersaksi, untuk berkata-kata, untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, kita akan mampu menjalani kehidupan kita, kesaksian kita, kalau kita memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, kesadaran diri, pengakuan diri akan Yesus yang menyertai kita. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita belajar bagaimana seringkali dalam kehidupan kita hal-hal sederhana, hal-hal yang sebenarnya menjadi kesaksian konkret dalam kehidupan kita bersama orang lain, itu saja tidak mudah untuk kita lakukan. Di tempat-tempat umum, kita seringkali merasa malu, merasa ragu, merasa khawatir untuk menunjukkan tanda-tanda iman kita lewat tanda salib, lewat doa-doa kita, lewat perkataan dan perbuatan kita. Kita seringkali ragu untuk memberikan kesaksian itu karena kekhawatiran, karena ketakutan. Kita mohon bagaimana Yesus menegaskan bahwa Roh Kudus akan membantu kita berkata-kata, bersaksi, memberikan pertanggungjawaban iman kita. Semoga kita semakin terbuka terhadap rahmat Allah yang membantu kita hingga saat ini. Semoga kita semakin setia, semakin tekun, semakin terbuka hati, membiarkan rahmat Allah lewat terang Roh Kudus membantu kita untuk terus bersaksi akan tanggung jawab iman kita, akan diri kita sebagai pengikut Kristus, agar kita mengakui ajarannya, meneladani tindakannya, dan menjalankan keputusan kita sesuai dengan pesan Injil, sesuai dengan apa yang diajarkannya. Kita berdoa semoga rahmat Tuhan membantu kita yang seringkali lemah dan tidak berdaya ini. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk terus bersaksi saat ini dan di hari-hari yang akan datang. Itulah wujud kesetiaan, wujud pengakuan iman kita yang kita hendak pertanggungjawabkan dalam kehidupan dan karya kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita.